Assalamualaikum. Berikut ini kami akan ekspos hasil upaya penanaman pohon melon madu yang kini sudah berusia 85 hari sejak tanam. Ya, ini seperti yang dilihat, sudah seperti ini. Satu lagi depan situ, satu lagi ini. Kalau ini kurang lebih belum jangka waktunya, belum mencapai 85, mungkin masih sekitar selisih 10 hari selisihnya dari yang sana, di sekitar 75 hari ya. Dan ingin kami laporkan bahwa tanaman ini sebetulnya sama dengan jenis tanaman sayuran yang lain, buah yang lain ya. Jadi kita tanam menggunakan polybag seperti ini. Dulunya waktu awal-awal ya kita semai dengan polybag yang kecil-kecil ya. Kemudian begitu sekitar 10 sentian kita pindahkan ke polybag yang besar. Ini ukuran berapa ya? Ukuran 50 apa 75 nih, 50 kan. Nah, kemudian ditanam di polybag ini, satu polybag paling isinya 2 atau 3. Nanti diseleksi mana yang bagus, yang baik diteruskan, yang lain dipindahkan. Seperti itu. Contohnya nih, itu yang tidak baik biarkan kecil, nah, kita yang bertangga yang besar, seperti itu. Itu prinsipnya. Kemudian apa sih medianya? Kami kasih tahu medianya itu biasa itu dari sekam sama kowe, kotoran hewan, terus kemudian tanah. Jadi perbandingannya satu-satu. Kemudian bagaimana perlakuannya? 1 bulan pertama kita kasih NPK ya, kasih NPK, terus kemudian penyubur yang lain. Nah, kemudian rutin kita siram seperti itu. Nah, ini pelakuan pemupukannya. Kemudian bagaimana caranya sampai membesarkan melon ini? Kita kasih tahu ada strategi dan cara supaya melon ini besar. Strateginya adalah dengan memasang cover fruit. Cover fruit ini caranya dipasang, digantung sini, sana pakai kawat, tuh kawatnya. Nah, kenapa harus dipasang ini? Yang pertama, kalau dengan menggunakan pemasangan seperti ini akan melindungi dari serangan hewan. Itu. Kedua, akan membentuk buah itu terbentuk karena digantung seperti ini. Apakah betul-betul bisa mengamankan? Coba lihat ini buktinya. Ini yang tidak dipasang atau dikasih brongsong ya, istilahnya brongsong atau cover fruit. Itu lihat, dilihat nih, dimakan sama hama tikus. Sayang sekali ya, kita punya tanaman, kita punya buah yang sudah tinggal dinikmati, sudah digerogoti dulu oleh tikus keduluan. Itu yang salah adalah kita tidak bisa mengamankan buah yang sudah tinggal dinikmati. Tuh. Jadi karena akibat tidak dipasang brongsong ya, cover fruit ini seperti ini. Tuh. Jadi harus dipasang tuh. Kemudian bagaimana caranya supaya cepat besar? Gampang saja, kita kasih fokus. Kita harus fokus kepada si buah ini. Jadi harus fokus. Caranya bagaimana? Caranya adalah seperti ini. Ini saluran ini kemana nih? Ini tanamannya, ini batangnya. Nah, ini harus fokus. Nah, fokus. Ini lagi, ini ke sini, terus ke sana, baru ke buah. Nah, fokusnya apa? Dari pangkal batang ini kita harus fokus
tidak ada percabangan di sini, harus gundul sampai ke sana full capacity, sehingga nutrisi ke sana, asupannya itu akan dijamin full capacity, betul-betul ke sana, fokus ke sana. Itu yang membuat cepat besar. Kemudian yang ini dari sini ya, naik ke sana, nah ini turun ke sini, ketemunya ini fokus, tidak ada daun-daun percabangan seperti itu. Itulah kita harus fokus sehingga nutrisi asupan bisa terjamin lancar seperti itu. Itu strategi yang kedua, bagaimana supaya tanaman cepat besar. Ketiga, ini kita kasih tahu mana bekasnya nih. Ini dulunya, ini lihat, ini ada bekas. Nah, tuh, ini bekas bunga, buah mengecil kering. Ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena dia kalah bersaing dengan yang lain, yang sudah besar itu kesedot ke sana. Nah, harusnya ini jangan ada buah lain di dekatnya. Harus kita skala prioritas. Nah, hal ini nggak bakal bisa besar ini. Kita potes aja nih. Nah, lihat. Jadi ini tadinya mau menjadi melon, mengecil, akhirnya keriput sendiri. Ini yang harusnya kita buang. Jadi kita pilih aja, pilih seperti itu. Oke. Nah, kemudian dengan adanya pemilihan yang ini yang besar yang menang kan. Oke, seperti itu. Ini juga sama nih, dari sini lurus gundul ke sana. Oke. Cuma seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Ini sekarang ada regenerasinya, ada. Sekarang ini kalau tidak dimakan tikus ini sebetulnya habis ini panen, kemudian ini jadi besar. Tapi sekarang gara-gara ini lupa tidak dikasih cover fruit atau brongsong, sehingga dia sudah kemakan dulu, habis dimakan tikus. Sayang. Cuma habis ini kita ada generasi kedua adalah ini. Jadi kedua ini ketiganya yang mau tumbuh. Sudah buah nih. Sudah mulai ya bulat. Tuh. Kita tinggal menunggu yang ini. Menunggu akan menjadi buah lagi. Seperti itu. Ini juga sudah kuncup. Ini regenerasinya. Mestinya kita berputar terus sehingga selisihnya nggak terlalu jauh waktu tunggu buahnya lagi, seperti itu. Kemudian apakah ada pertanyaan lagi tentang ini, kenapa sih kok sedikit daunnya bisa menjadi seperti itu? Nah, ini pertanyaannya akan bisa kami jawab. Kalau melon ini tanamannya dulunya rame ya, rungkut atau rimbun ya, rimbun. Kemudian kita punya cara bagaimana supaya tanaman ini fokus kepada pembesaran buah yang sudah besar, akan besar. Kita harus pangkas, lihat, dipotong, dipangkas. Jadi fokus akan ke sana. Ini juga dipotong, dipangkas. Bahkan semua daun yang tidak berguna kita potong semua, sampai akhirnya menjadi sedikit. Nih, dipotong semua jadi sedikit karena fokus kepada pembesaran seperti itu. Dengan cara seperti itu maka sangat efektif. Lihat, ini juga dipotong lagi. Jadi batang-batang ataupun cabang-cabang yang tidak berguna, tidak ada kaitannya dengan pembesaran, kita potong. Nggak ada ekspansi lah, nggak ada masa pertumbuhan. Jadi khusus untuk pembesaran. Jadi generatifnya sekarang, vegetatifnya itu kemarin. Jadi itu yang bisa kami jelaskan bagaimana caranya membesarkan tanaman buah melon yang sudah besar. Kita fokus. Kapan mulai bisa dipasang itu tinggal dilihat. Kalau sudah sebesar ini, sebesar bola pingpong, harusnya ini terlambat. Ini harus dibelikan ini cover fruit atau brongsong. Nah, ini aman,
nggak bakal dimakan tikus seperti itu. Seperti ini udah sayang nih, terlambat, kasihan sekali itu, sehingga sampai mau habis. Tapi ini jadi bukti bahwa itulah ternyata dengan dikasih cover flight tidak sampai dimakan habis oleh tikus. Terus seperti itu. Kemudian apalagi tentang cara panen. Panennya nanti kalau ini sih kurang 10 hari lagi lah ya, atau 2 minggu lagi, 2 minggu lagi. Kita ingin lihat kalau dalamnya kuning, ya nanti kita potong, kita tinggal sisir sedikit. Tapi jangan sekarang, kita tunggu 10 hari lagi lah. 10 hari lagi kita akan potong nih, kita panen ini 10 hari lagi. Sekarang kalau yang ini mungkin masih lama nih, 2 mingguan. Kalau yang ini sama nih, sekitar 2 mingguan. Seperti itu. Jadi inilah cara yang mudah untuk kita tanam melon di lahan yang sempit. Cukup di polybag, kira-kira ukuran berapa ini, 50 atau berapa ya. Kemudian dirawat dengan baik-baik. Perlakuannya adalah seperti itu, fokus kepada buah sehingga cepat besar dan aman. Dan itu yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like dan komen dan share supaya kami punya media konten kami bisa bermanfaat terus dan berjalan terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.